Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita, pengajian kita bersama, yaitu kitab Fathul Mujib Al-Qorib fi Hilli Al-Fadid Takrib yang dikarang oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Semoga kita bisa istiqomah terus mengaji kitab ini dan juga memahaminya sampai selesai. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Tsumma susan ila Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut pembahasan kali ini tentang benda-benda najis yang ditoleransi. Kalau yang cetakannya sama dengan ini, halaman 18, baris paragraf kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qayhi al ajnabiyyaini. Wala yu'fa, dan tidak ditoleransi, an syai'in, dari sesuatu itu, minan najasati, dari benda-benda najis, illal yasiru, kecuali apa sedikit minad dami, dari darah, wal qayhi, dan nana, al ajnabiyaini, yang lain. Maksudnya yang lain di sini adalah bukan darahnya seseorang itu sendiri, bukan pula nanahnya seseorang itu sendiri. Ini ditoleransi kalau darah atau nanah itu sedikit. Wa amma damus syahsi, adapun darahnya seseorang, nafsihi, dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau darahnya orang itu sendiri? Kalau di atas tadi itu kan darahnya orang lain. Sekarang kalau darahnya dia sendiri bagaimana? Amma damus syahsi, adapun darahnya seseorang, nafsihi, dirinya sendiri. Alladzi damun nafsi, damu syahsi nafsihi, lam yanfasil, yang tidak berpisah. Apa alladzi? Maksudnya tidak berpisah dari orang itu. Tangan saya berdarah, lah darahnya saya, darah yang keluar dari tangan itu tidak berpisah, masih lengket di tangan. Itu bagaimana? Contohnya ini, kadamid damamili, seperti darah bisul, atau damamil ini bisa diartikan bisul atau juga bisa diartikan jerawat. Nah, ketika kita ada jerawatnya atau ada bisulnya, itu kan ada darahnya. Itu bagaimana? Wal kuruhi, dan luka, darah dari luka. Wa maudi'il fasodi, dan tempat yang berdarah. Wal hijamati, dan bekam. Fayu'fa, maka ialah ditoleransi, an qalilihi, apa sedikitnya, alladzi lam yanfasil, atau sedikitnya damus syahsi nafsihi, alladzi lam yanfasil, ialah akhiri itu, wa kathirihi, dan banyaknya damus syahsi alladzi lam yanfasil,
ila akhirih. Jadi ini perbedaannya teman-teman. Kalau darahnya orang lain atau darah bukan darahnya kita sendiri, kalau mengenai kita itu akan ditoleransi jika sedikit. Tapi kalau darahnya kita walaupun banyak itu ditoleransi. Contohnya darahnya kita itu seperti apa? Seperti darahnya bisul, seperti darahnya luka. Ini tapi ya, kalau pas lengannya putus semuanya berdarah banyak, itu kan terlalu banyak itu. Dan mengalir juga. Ini yang dimaksud bukan darah-darah yang seperti itu, tapi darah yang seperti darah jerawat, darah bisul, darah bekam. Kalau bekam ini kan kita juga keluar darah, tapi kan darahnya tidak terlalu banyak, tidak mengalir kalau darah bekam. Lengket itu di tempat bekamnya. Itu darah bekam, terus luka, darah yang sebab luka sedikit, bisul, jerawat, itu darah tersebut ditoleransi. Wa illa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan wa illa ma, dan kecuali apa sesuatu, la nafsa ini atofnya ke atas, atof ke al-yasiru, wa ma la nafsa ini atof ke illal yasiru minad dami. Jadi ini juga termasuk dari najis yang ditoleransi. Ma apa sesuatu, la nafsa yang tiada darah atau tiada jiwa, lahu bagi ma sa'ilatun yang mengalir. Kadubabin seperti lalat, wa namlin dan semut. Lalat dan semut ini juga ditoleransi. Kapan lalat dan semut yang akan ditoleransi? Kalau di atas tadi itu tentang darah, kalau yang sekarang ini tentang bangkai. Bangkai yang ditoleransi. Yang namanya toleransi itu pada hakikatnya adalah najis. Beda dengan bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Itu bukan ditoleransi, tapi itu suci sehingga halal dikonsumsi. Darah yang hewan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat dan semut itu akan ditoleransi idza waqa'a, apabila menimpa apa ma la nafsa lahu sa'ila fil ina'i, pada wadah, alladzi wadah fihi yang ialah di dalam alladzi ma'un qalilun, adapun air yang sedikit, au ma'iun atau air atau sesuatu yang cair. Wa mata lalu isdat, lalu mati apa ma la nafsa lahu sa'ila itu fihi di dalam ina. Fa innahu la yunajjisuhu, fa innahu maka sesungguhnya adapun ma la nafsa lahu sa'ila itu la yunajjisu ialah tidak menajiskan apa hewan yang tidak ada darahnya itu hu kepada wadah, bisyartin dengan syarat alla yughayyirahu tidak merubah apa ma la nafsa lahu sa'ila hu kepada ina. Jadi benda yang ditoleransi selanjutnya ini seperti semut, seperti lalat, atau yang masuk dalam kategori binatang yang ketika dibunuh itu tidak ada darahnya. Bangkainya itu juga ditoleransi kapan? Ketika bangkai itu ada di dalam benda cair atau ada di dalam air, yang mana airnya itu sedikit tapi ada di tempat itu, tidak dibuang, tidak dilemparkan oleh orang. Dalam artian hewan itu jalan-jalan sendiri, kemudian kok terperangkap di dalam benda cair atau terperangkap di dalam air yang sedikit tadi.
kemudian mati. Lah, itu yang tidak najis. Tapi catatannya yang tidak najis itu jika di bangkai itu tidak memberi efek. Contohnya tidak memberi efek itu bagaimana? Air yang pada biasanya rasanya seperti itu, tetap rasanya. Aromanya tidak berubah menjadi bau. Rasanya tidak berubah menjadi pahit semuanya. Itu yang ditoleransi. Tapi kalau ternyata rasanya kok ada pahitnya atau kok ini kok bau bangkai, nah itu najis kalau seperti itu. Wa hunaka ma'fuwatun madhkuratun fil mabsutati. Wa hunaka, dan ialah di sana, ma'fuwatun, adapun beberapa yang ditoleransi lagi, beberapa benda najis yang ditoleransi juga, madhkuratun yang disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Banyak. Maksudnya apa? Kok beliau Kiai Afifuddin Muhajir itu kok tidak disebutkan semua di sini? Lah, kita biar belajar, kita biar tidak hanya kitab Fathul Mujib saja yang dibaca, tapi juga biar membaca kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Seperti apa itu? Seperti yang ada di dalam kitab Iqna. Itu juga bisa dibaca, atau juga bisa dibaca di dalam kitab Hasyiah juga bisa. Di antara dari yang bisa ditoleransi, di antara dari benda-benda najis yang ditoleransi itu apa? Rauthu samakin, adapun kotoran ikan, lam yughayyir, yang tidak merubah apa kotoran ikan, al-ma'a, akan air, walam yadha, dan tidak meletakkan siapa seseorang hu, kepada kotoran ikan itu, fihi, pada wadah, abathan, hale main-main. Ini juga yang ditoleransi adalah kotoran ikan yang ada di dalam wadah, dengan catatan kotoran itu tidak merubah kepada air. Artinya airnya tidak bau gara-gara kotoran ikan. Biasanya di kamar mandi, kalau kamar mandinya banyak ikannya, itu kan akan banyak kotorannya di bawah. Nah, pertanyaannya, apakah kotoran ikan itu akan menajiskan air yang ada di dalam kamar mandi, di dalam bak mandi? Bisa menajiskan, bisa tidak. Menajiskan jika gara-gara kotoran itu menjadi bau. Tapi tidak najis kalau tidak, walaupun banyak sekali di bawah, ternyata airnya tidak bau, tidak ngefek apa-apa, ya tidak najis kalau seperti itu. Itu catatan yang pertama. Dan catatan kedua adalah walam yadahu, seseorang itu tidak ada orang yang membuangnya. Memang kotoran ikan yang banyak dimasukkan ke dalam kamar mandi semuanya. Tidak seperti itu. Memang ada sendirinya di dalam kamar mandi. Kalau ditaruh ke dalam kamar mandi, orang itu karena main-main, ya konsekuensi. Kenapa kok kotoran, ngapain juga kotoran mau ditaruh di kamar mandi? Ya itu mungkin pikiran orang-orang gak waras ya. Ngapain kamar mandi yang untuk kita mandi, kita berwudu, dijadikan tempat sampahnya kotoran. Itu. Kemudian termasuk contoh yang ditoleransi juga, wa ma la yudrikuhu tarfu al-mu'tadilu bi nafsihi. Nah ini. Wa ma, dan sesuatu, la yudriku, yang tidak dapat menjangkau, hu, kepada ma, at-tarfu, apa pandangan mata, al-mu'tadilu, yang standar, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Juga sesuatu yang pada kelihatannya itu memang najis, tapi ternyata pandangan kita yang normal, pandangan normal kita itu tidak bisa melihatnya, maka itu tidak najis. Contohnya seperti apa? Banyak ini kejadian di masyarakat. Kadang yang banyak itu seperti lalat.
Lalat, anggap saja ini adalah calatong. Calatong itu kotoran sapi. Nah, calatong. Ada lalat nih hinggap ke calatong kotoran sapi. Tik. Nah, di sini kita sedang makan. Ini kita makan di sini. Kemudian kita melihat kalau si lalat mana contoh? Lalat. Anggap lalat ini lalat ya, lalat besar. Hinggap lalat. Duk. Kemudian kita lihat, kita yang melihat lalat itu yang hinggap di sini, terbang ke kita yang sedang makan. Kemudian hinggaplah di makanan kita. Ketika hinggap di makanan kita atau hinggap di baju kita, kemudian pergi lagi. Ketika dilihat, tidak ada apa-apanya, tidak ada bekas ininya. Gimana? Jadi toleransi itu, tidak apa-apa, tetap suci. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga kita bisa terus istiqomah. Insya Allah pengajian kitab Fathul Mujib ini akan dilaksanakan setiap malam Kamis, setiap malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Selasa. Insya Allah ba'da Isya. Semoga bermanfaat. Semoga kita istiqomah. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Wal Asri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.